luar dugaan. Hal ini yang membuat Prabu Siliwangi mantap memperistri Nyi Subang Larang. Penulis, Hendra Nugraha. Editor, Andra Adiatama. Sumber link, https://jawatandah-rakyat.pikiran-di-tanda-hubung ini tanda hubung yang tanda hubung membuat tanda hubung Prabu tanda hubung Siliwangi tanda hubung mantap tanda hubung memperistri tanda hubung Nyi tanda hubung Subang tanda hubung Larang. Portal Majalengka, Prabu Siliwangi merupakan kakek dari Sunan Gunung Jati dengan neneknya yakni Nyi Subang Larang. Kala itu Prabu Siliwangi berada di pusat kerajaan Sunda yakni di wilayah Bogor saat ini, sedangkan Nyi Subang Larang bersama gurunya di wilayah Karawang. Prabu Siliwangi saat bertemu Nyi Subang Larang belum menjadi raja dan masih merupakan putra mahkota di kerajaan Sunda. Terdapat hal menarik saat Prabu Siliwangi muda mantap menjadikan Nyi Subang Larang menjadi pendamping hidupnya. Nyi Subang Larang merupakan putri dari Ki Gedeng Tapa yang merupakan syah bandar di wilayah pelabuhan Cirebon. Ki Gedeng Tapa sendiri serta Nyi Subang Larang telah memeluk Islam dalam perjalanannya karena bersahabat dengan Syekh Kuro. Awalnya Syekh Kuro menetap dan menyebarkan Islam di Cirebon sebelum akhirnya Raja Sunda kala itu melarang penyebaran Islam di Cirebon. Raja Sunda saat itu bernama Prabu Anggalarang dengan putra mahkotanya yakni Prabu Siliwangi muda dengan sebutan Raden Pamanah Rasa. Syekh Kuro pindah ke wilayah Karawang dan Ki Gedeng Tapa menitipkan putrinya untuk memperdalam ajaran Islam sebagai bentuk kesungguhan dan ketertarikan Ki Gedeng Tapa. Seiring berjalannya waktu, Nyi Subang Larang menjadi murid Syekh Kuro dan telah pandai dalam ilmu kiroat atau menjadi seorang qoriat. Seperti halnya Syekh Kuro yang pandai melantunkan ayat Al-Quran dengan suara merdunya, rupanya Nyi Subang Larang pun berhasil menguasai ilmu tersebut. Suatu ketika Prabu Siliwangi ditugaskan oleh Prabu Anggalarang untuk meninjau pesantren Syekh Kuro serta memberi peringatan untuk menutupnya. Berita pilihan, namun sesaatnya tiba di pesantren yang dipimpin Syekh Kuro. Tak sengaja Prabu Siliwangi merasa tetram hatinya saat mendengar lantunan ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran tersebut dilantunkan oleh suara merdu milik Nyi Subang Larang, sehingga Prabu Siliwangi pun menanyakan tentang siapa yang memiliki suara merdu tersebut. Tentu saja Syekh Kuro menjelaskan perihal siapa yang melantunkan ayat Al-Quran dengan suara merdu yang didengarnya itu. Prabu Siliwangi tak jadi memperingatkan apalagi menutup pesantren Syekh Kuro karena peristiwa yang membuat tentram dan nyaman hatinya. Alih-alih menutup, Prabu Siliwangi malah mengutarakan ketertarikan hatinya kepada Nyi Subang Larang di depan Syekh Kuro. Dengan kondisi Prabu Siliwangi yang masih menganut ajaran Hindu, Syekh Kuro pun memberikan beberapa syarat agar tujuannya tercapai. Hingga akhirnya Prabu Siliwangi saat menjadi Raja Pajajaran telah memiliki istri yang bernama Nyi Subang Larang. Itulah sekilas tentang awal mula perjalanan cinta Prabu Siliwangi terhadap Nyi Subang Larang yang mulanya tertarik akan merdunya lantunan ayat suci Al-Quran hingga mantap menjadikannya istri. Asteris. Di luhur, Dewi Roroyono menjadi istri Sunan Muria setelah beliau berhasil menyelamatkannya dari penculikan oleh Pat Hakwarat. Merupakan seorang murid Sunan Ngerang yang jatuh cinta kepada Dewi Roroyono dan bertindak kurang ajar. Sunan Muria menolong gurunya dengan menghadapi Pat Hakwarat dengan kesaktian dan keikhlasannya. Sunan Ngerang kemudian menjodohkan putrinya dengan Sunan Muria sebagai tanda terima kasih. Sunan Muria dan Dewi Roroyono hidup bahagia sebagai pasangan yang ideal. Mereka tinggal di padepokan Gunung Muria dan berdakwah mengajarkan Islam kepada masyarakat sekitar. Sunan Muria tidak hanya pandai ilmu agama, tetapi juga pandai bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Beliau banyak mengajari warga cara bertani,
berdagang, dan melaut dengan baik dan halal. Sunan Muria juga dikenal sebagai orang yang ramah dan gampang bergaul dengan masyarakat. Beliau sering menggunakan seni dan budaya lokal sebagai media dakwah, seperti wayang, gamelan, dan tembang. Dewi Roroyono menjadi inspirasi bagi Sunan Muria dalam berdakwah. Beliau adalah wanita yang taat beribadah, sabar menghadapi cobaan, dan dermawan kepada fakir miskin. Dewi Roroyono juga membantu suaminya dalam mengurus padepokan dan mendidik anak-anak mereka. Mereka dikaruniai 5 orang anak, yaitu Raden Umar Said, Raden Muhammad Said, Raden Abdul Qadir Jailani, Nyai Ageng Bagelen, dan Nyai Ageng Kajoran. Sunan Muria dan Dewi Roroyono adalah contoh pasangan yang sempurna yang membangun peradaban Islam di tanah Jawa. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan, seni budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi generasi selanjutnya. Demikianlah kisah Sunan Muria dan Dewi Roroyono yang menjadi pasangan sempurna yang membangun peradaban Islam di tanah Jawa. Kisah mereka mengajarkan kita tentang nilai-nilai keimanan, keikhlasan, kesabaran, kejujuran, kerjasama, dan kepedulian. Kisah mereka juga menginspirasi kita untuk terus belajar dan berinovasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, seni budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan teladan dari kisah mereka dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sunan Muria dan Dewi Roroyono, pasangan sempurna yang membangun peradaban Islam di tanah Jawa. Sumber, https://grid.id-red-miring-red-miring-033763957 Afif Hoirul M. Intisari tanda hubung online.com. Sunan Muria adalah salah satu dari 9 wali yang dikenal sebagai Wali Songo. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga, salah satu wali yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Sunan Muria lahir dengan nama Raden Prawoto di daerah dekat lereng Gunung Muria, utara kota Kudus. Beliau banyak belajar ilmu agama kepada ayahnya dan juga kepada Sunan Ngerang, seorang ulama yang disegani karena ketinggian ilmunya. Dewi Roroyono adalah putri dari Sunan Ngerang. Beliau adalah seorang wanita yang cantik rupawan dan berbudi luhur. Dewi Roroyono menjadi istri Sunan Muria setelah beliau berhasil menyelamatkannya dari penculikan oleh Pat Hakwarat. Merupakan seorang murid Sunan Ngerang yang jatuh cinta kepada Dewi Roroyono dan bertindak kurang ajar. Sunan Muria menolong gurunya dengan menghadapi Pat Hakwarat dengan kesaktian dan keikhlasannya. Sunan Ngerang kemudian menjodohkan putrinya dengan Sunan Muria sebagai tanda terima kasih. Sunan Muria dan Dewi Roroyono hidup bahagia sebagai pasangan yang ideal. Mereka tinggal di Padepokan Gunung Muria dan berdakwah mengajarkan Islam kepada masyarakat sekitar. Sunan Muria tidak hanya pandai ilmu agama, tetapi juga pandai bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Beliau banyak mengajari warga cara bertani, berdagang, dan melaut dengan baik dan halal. Sunan Muria juga dikenal sebagai orang yang ramah dan gampang bergaul dengan masyarakat. Beliau sering menggunakan seni dan budaya lokal sebagai media dakwah, seperti wayang, gamelan, dan tembang. Dewi Roroyono menjadi inspirasi bagi Sunan Muria dalam berdakwah. Beliau adalah wanita yang taat beribadah, sabar menghadapi cobaan, dan dermawan kepada fakir miskin. Dewi Roroyono juga membantu suaminya dalam mengurus padepokan dan mendidik anak-anak